Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel. Ini tuh sebenarnya video yang aku buat untuk KBM daring selama masa pandemi ini. Sebelumnya itu aku untuk menyampaikan materinya, aku pakai meeting di Microsoft Teams seperti yang dipakai pada Zoom itu. Cuman setelah 1 minggu masa percobaan ini ada kendala seperti jaringan yang suka kabur-kaburan dan materi yang disampaikan itu akhirnya kurang maksimal. Nah, ya udah akhirnya aku beralih pembelajarannya aku buat video. Langsung saja tanpa berlama-lama. Happy watching and listening. Oke, kalau gitu langsung aja. Saya hari ini mau menjelaskan tentang teknologi pada jaringan WAN. Nah, yang pertama ini ada standarisasi jaringan WAN. Terus yang kedua ada metode enkapsulasi jaringan WAN. Nah, untuk organisasi yang mengatur standarisasi jaringan WAN itu ada 4. Yang pertama itu International Telecommunication Union. Nah, organisasi ini itu untuk mengatur teknologi informasi dan telekomunikasi. Nah, terus selanjutnya ada ISO, International Organization for Standardization. Nah, kalau ini tuh organisasi non pemerintah, tapi sudah biasa dipakai untuk menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. Contohnya itu untuk meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, meningkatkan efisiensi kegiatan, memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Terus selanjutnya ada IETF atau International Engineering Task Force. Nah, organisasi ini untuk membuat pekerjaan internet yang lebih baik dengan menghasilkan kualitas tinggi, dokumen teknis yang sesuai yang mempengaruhi cara orang desain, penggunaan, dan mengelola internet. Terus yang terakhir ada Electronic Industries Association, Telecommunication Industries Association. Nah, ini itu industri telekomunikasi yang bekerja untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi yang terkoordinasi. Terus selanjutnya itu macam-macam teknologi enkapsulasi untuk pengiriman data melalui jaringan WAN. Yang pertama ada protokol HDLC, High Level Data Link Control. Nah, protokol jaringan WAN yang bekerja di layer 2 atau data link ini yang digunakan untuk menetapkan metode enkapsulasi paket data pada jenis koneksi sinkronus serial. Nah, protokol ini juga biasanya digunakan hanya ketika sebuah jalur WAN digunakan oleh 2 perangkat router Cisco saja, atau juga untuk membungkus dan mengirim paket-paket di atas hubungan point to point. Terus protokol ini juga menangani transfer data di mode full duplex. Nah, sebagai standar OSI, banyak vendor mengimplementasikan protokol HDLC dalam peralatan mereka. Namun, sayangnya ini implementasinya ini biasanya tidak bisa beroperasi secara bersamaan dengan perangkat dari vendor lain. Nah, terus untuk tahapan-tahapan dari HDLC ini, yang pertama itu ada operasi HDLC yang terdiri dari I-frame, S-frame, dan U-frame di antara 2 stasiun. Terus juga terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu salah satu pihak atau pihak lainnya mengawali jalur data sehingga frame-frame tersebut bisa dipindahkan dengan cara yang tepat. Terus yang kedua itu kedua pihak memindahkan data user dan kontrol informasinya untuk menjalankan flow dan pengontrolan kesalahan. Terus yang terakhir ini salah satu pihak itu memberi sinyal penghentian operasi.
Nah, yang kedua, untuk tahapan kedua ini ada inisialisasi HDLC. Nah, inisialisasi bisa diminta oleh salah satu dari kedua pihak tersebut dengan cara mengeluarkan salah satu dari keenam perintah set mode. Perintahnya itu apa saja sih? Nah, perintahnya itu salah satunya itu untuk memberi tanda pada pihak lain bahwa inisialisasi telah diajukan. Terus yang selanjutnya ada point-to-point protokol. Nah, protokol standar yang paling banyak digunakan untuk membangun koneksi antar router ke router atau antara sebuah host dalam jaringan WAN sinkron maupun asinkron. Protokol PPP ini sangat terkenal dan begitu banyak diterima sebagai metode enkapsulasi WAN. Karena apa? Karena dukungannya terhadap berbagai macam protokol itu seperti IP, IPX, AppleTalk, dan masih banyak beberapa protokol yang lainnya. Untuk PPP ini tuh nggak seperti HDLC yang khusus digunakan untuk perangkat Cisco saja. Jadi untuk PPP ini bisa digunakan di beberapa perangkat lainnya, tidak hanya satu perangkat saja. Terus untuk beberapa fitur kunci dari PPP antara lain beroperasi melalui koneksi interface piranti data communication equipment dan piranti data terminal equipment. Terus dapat beroperasi pada kedua mode, baik sinkronus atau dial up ataupun asinkronus dan ISDN. Terus tidak ada batas kecepatan transmisi. Keseimbangan beban melalui multilink. Terus LCP atau link control protocol dipertukarkan saat link dibangun untuk mengetes jalur. Nah, ini tuh mendukung juga berbagai macam protokol layer. Contohnya seperti IP, IPX, AppleTalk, dan sebagainya, dan protokol-protokol yang lain. Terus mendukung autentikasi kedua clear text PAP atau password authentication protocol dan enkripsi CHAP atau challenge handshake authentication protocol. Nah, untuk PAP dan CHAP ini nanti akan saya jelaskan di poin selanjutnya. Nah, ini selanjutnya itu ada field pada frame point to point protokol. Yang pertama itu ada flag. Flag ini untuk mengidentifikasi awal atau akhir frame dan konsistensi berisi urutan biner 01111110. Nah, terus yang kedua ada address, berisi alamat broadcast standar di mana user biner itu semuanya angka 1. Terus point to point protokol ini juga nggak ngasih alamat individu untuk setiap station. Terus yang ketiga ada control. Nah, kontrol ini itu 1 byte yang berisi urutan biner kosongnya itu ada 6 kali, yang terakhir itu 2 angka itu 1, karena biner itu kan ada 8 digit. Nah, yang untuk biner kontrol ini 6 pertama itu 0 dan yang 2 terakhir itu 1, dimana Pak untuk transmisi data user tidak berurut. Terus yang selanjutnya itu ada protokol. Nah, kalau ini tuh 2 byte yang mengidentifikasi protokol yang dienkapsulasi field data pada frame. Terus selanjutnya itu ada data 0 atau lebih yang berisi diagram bentuk protokol yang dispesifikasikan pada field protokol. Nah, akhir field data dapat ditemukan dengan lokasi dan dari urutan flag penutup. Maksimum panjang fieldnya ini sekitaran 1500 byte.
Terus yang terakhir ini, bit terakhir itu ada FCS. Nah, ini untuk normalnya itu 16 bit atau 2 byte yang menunjukkan karakter ekstra yang ditambahkan pada frame untuk fungsi kontrol kesalahan. Nah, pada protokol point to point ini menggunakan arsitektur berlapis. Apa sih arsitektur berlapis itu? Arsitektur berlapis itu adalah model logika, desain, atau blueprint yang membantu komunikasi di antara lapisan interkoneksi. Nah, untuk model OSI yang digunakan pada jaringan arsitektur berlapis ini itu adalah model OSI. Untuk point to point protokol juga dibagi menjadi 2 subprotokol. Yang pertama LCP, Link Control Protocol. Yang kedua itu NCP, Network Control Protocol. Nah, untuk Link Control Protocol ini digunakan untuk membangun jalur point to point, layanan-layanan yang melaksanakan aturan link dan administrasi. Pada LCP ini meliputi pengujian dan penegosiasian link, kompresi, autentikasi, dan deteksi kesalahan. Terus untuk NCP-nya digunakan untuk mengkonfigurasi berbagai protokol layer network. Nah, untuk NCP juga mengizinkan PPP mendukung protokol layer 2 bagian atas seperti IP, IPX, AppleTalk, dan protokol yang lainnya. Nah, untuk NCP ini bertindak sebagai interface antara layer data link yang dispesifikasikan oleh PPP dengan jaringan lainnya. Nah, terus selanjutnya itu ada frame dari LCP. Frame LCP ini digunakan untuk memastikan kerja setiap fase LCP. 3 kelas dari frame LCP ini ada. Nah, untuk tadi saya sudah bilang mau menjelaskan tentang PAP dan CHAP. Untuk perbedaannya, kalau PAP ini itu PAP itu metode yang paling sederhana untuk meremote node atau membuat password untuk mengidentifikasi password yang digunakan. Username dan passwordnya itu secara terus-menerus itu dikirim dari node tujuan melalui jalur sampai autentifikasi telah disetujui atau koneksi terakhir. Atau singkatnya tuh kayak prosedurnya itu 2 langkah. User yang ingin mengakses sistem mengirimkan autentifikasi identitas biasanya berupa user dan password. Nah, selanjutnya itu sistem akan mengecek validitas identifikasi dan password dengan cara menerima atau menolak koneksi. Ini untuk PAP. Sedangkan untuk CHAP yaitu protokol authentication three-way handshaking yang memberikan keamanan yang lebih tinggi dari PAP. Dalam metode ini itu passwordnya akan disimpan secara aman dan tidak pernah dikirimkan secara online. Selanjutnya itu ada protokol X25. Protokol X25 ini untuk mengidentifikasikan bagaimana komputer pada jaringan publik yang berbeda platform bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk perangkat jaringan ini pada protokol X25 itu menggunakan basis teknologi internet untuk berkomunikasi. Untuk metode pengirimannya ini, pada mengirimkan paket data itu disebut dengan paket switching. Pasti itu paket switching. Paket switching ini tuh metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi yang memisahkan pesan yang panjang ke dalam unit yang kecil yang berukuran tetap. Nah, dalam paket switching ini seluruh paket yang akan dikirim dari sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian, yang mana setiap bagiannya ini memiliki atau mengenal asal dan tujuan dari paket data tersebut. Pada protokol X25 ini juga
terdapat 3 protokol. Saya salah nulis nih. Terdapat 3 protokol yang biasanya digunakan untuk implementasi X25. Yang pertama itu ada paket layer protokol. Nah, untuk protokol ini itu digunakan untuk mengelola pertukaran paket antara perangkat PTE dan seluruh panggilan virtual. Terus yang selanjutnya itu ada LAPB atau Link Access Procedure Balance untuk mengimplementasikan lapisan data tautan sebagaimana didefinisikan dalam paket protokol X25. Nah, untuk LAPB ini tuh protokolnya itu berorientasi bit yang berasal dari HDLC yang memastikan bahwa frame bebas kesalahan dan dalam urutan yang benar. Terus yang terakhir juga ada beberapa standar elektronik dari interface layer fisik. Itu contohnya seperti yang tadi yang awal-awal saya jelaskan, itu seperti EIA, TIA atau Electronic Industries Association, Telecommunication Industries Association. Terus ada 3 layer juga pada protokol X25. Yang pertama itu ada layer fisikal yang bekerja dengan elektris atau dengan sinyal. Terus yang kedua ada layer data link. Pada layer ini tuh menyediakan link yang bebas error antara 2 node yang secara fisik terkoneksi. Nah, pada layer ini tuh kesalahan akan dicek, dikoreksi lagi pada tiap-tiap hop pada jaringan. Terus layer yang ketiga itu layer network. Nah, ini untuk mengatur komunikasi end-to-end antara perangkat DTE. Pada layer network juga ini yang mengurus aturan dan memutus koneksi secara fungsi routing, juga multiplexing. Terus selanjutnya ada perangkat pada X25. Ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada DTE, Data Terminating Equipment, yaitu perangkat yang digolongkan pada DTE. Itu sistem akhir seperti terminal, PC, dan host jaringan pada perangkat user. Terus yang kedua ada DCE, Data Circuit Terminating Equipment. Nah, itu perangkat komunikasi, contohnya itu seperti modem dan switch. Terus yang ketiga paket switching exchange, yaitu switch yang menyusun sebagian besar jaringan karir atau jaringan pembawa. Nah, untuk karakteristik dari X25 ini tuh ukuran paket maksimum dari yang berkisar antara 64 byte sampai dengan 4096 byte, dengan ukuran defaultnya itu 128 byte pada semua jaringan, rata-ratanya itu 128 byte. Terus optimal untuk line kecepatan rendah. Kecepatan rendahnya itu 100 kbps atau kilobyte per second ke bawah, karena fasilitas. Terus yang ketiga, X25 ini telah menjadi dasar bagi pengembangan protokol paket switch lain, contohnya itu seperti TCP/IP dan ATM. Oke, yang selanjutnya protokol ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Itu teknologi jaringan layer 2 yang biasanya itu digunakan oleh siapa saja sekaligus. Ini sebuah jaringan publik sebagaimana halnya seperti internet. Nah, untuk ATM ini tuh dikemas dalam, dikelola secara rapi, terus juga dapat memiliki sebuah identitas yang unik pada setiap jaringannya. Nah, terus ada beberapa keuntungan VCC. Apa sih yang dimaksud dengan VCC? Ini tuh logika dari koneksi ATM, atau disebut juga dengan virtual channel connection. Kenapa pakai konsep
pakai koneksi logika ATM ini karena konsep pada jalur virtualnya dikembangkan untuk memenuhi tren jaringan kecepatan tinggi, di mana biaya kontrol jaringan meningkat melebihi biaya jaringan secara keseluruhan. Untuk keuntungannya menggunakan VCC ini tuh, yang pertama, arsitektur jaringannya itu sederhana, terus kinerja dan keandalan yang meningkat. Untuk waktu pengaturan koneksi juga lebih pendek dan waktu pengelolaannya itu berkurang. Terus untuk layanan jaringan itu juga lebih tinggi, makanya menggunakan VCC atau Virtual Channel Connection. Nah, untuk protokol selanjutnya ini ada frame relay. Itu untuk membuat koneksi WAN jenis paket switched dengan performa yang tinggi dan biaya ekonomis. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan telepon. Terus untuk protokol yang digunakannya itu untuk transmisi paket data itu seperti DTE, Data Equipment Terminating, dan DCE, Data Circuit Terminating Equipment. Terus prinsip kerja dari frame relay itu sendiri itu yang pertama, aliran data pengarahannya berbasis pada header yang memuat DLCI sebagai jalur pada tujuan suatu frame. Jadi misalkan ada suatu jaringan yang mempunyai masalah, maka frame tersebut akan dibuang karena dapat menyebabkan masalah jaringan maupun kemacetan pada jaringan yang lainnya. Terus frame yang kedua, frame relay membutuhkan laju kesalahan yang rendah untuk mencapai hasil kerja yang baik. Nah, seperti yang tadi, misalkan ada kesalahan, jadi untuk memperbaikinya itu harus membutuhkan protokol yang lebih tinggi di atasnya. Terus yang ketiga, koreksi kesalahan yang dilakukan protokol lapisan lebih tinggi tidak akan efektif. Nah, ini disebabkan karena dari segi penundaan pemrosesan paket data yang memakan delay waktu. Nah, protokol ini juga pada frame relay ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya itu hilangnya kemampuan kontrol kesalahan jalur demi jalur. Terus untuk kelebihannya, adanya proses komunikasi yang ringan, penundaan lebih rendah, dan laju penyelesaiannya itu lebih tinggi. Nah, frame ini bisa digunakan pada akses dengan kecepatan sampai dengan 2 MB per second. Lanjut, yang terakhir ini protokol ISDN atau Integrated Service Digital Network. Itu suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antar data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan yang menyediakan konektivitas digital. Nah, untuk ISDN ini dirancang dengan menggunakan serat optik atau fiber optik agar misinya sebagai pelayanan informasi super cepat dapat tercapai. Namun sayangnya ini untuk biaya dari atau harga dari fiber optik ini itu sangat mahal. Maka untuk gantinya ini digunakan kabel tembaga. Cuman karena kabel tembaga, dengan menggunakan kabel tembaga ini kecepatannya itu menjadi menurun, bahkan dianggap terlalu lambat. Jadi orang-orang itu banyak menganggap ISDN ini tidak layak pakai. Nah, terus tujuan dari ISDN itu yang pertama ada standarisasi. Ini untuk semua akses komunikasi disamakan di standar, semua akses itu sama. Terus transparan, ini user dapat membuat aplikasi sehingga tidak menjadi halangan untuk ditransmisikan kemana saja sebab ISDN akan transparan. Terus yang ketiga, bisa menggunakan saluran biasa maupun khusus. Terus yang terakhir, perpindahan mudah dari satu sistem ke sistem lainnya. Nah, prinsip dari ISDN ini tuh
melayani komunikasi digital secara terpadu. Maka dari itu ISDN harus dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama itu melayani aplikasi suara dan non-suara. Jadi semua sistem komunikasi yang ada itu harus dikonsepsikan ke dalam bentuk digital. Terus yang kedua, melayani aplikasi switch dan non-switch. Ini ISDN itu harus mampu membedakan antara jaringan switch dan jaringan non-switch. Terus yang ketiga, mampu membawa informasi kecepatan tinggi. Nah, ISDN ini akan melayani jaringan switch atau paket switch dengan kecepatan 60 kilobyte per second. Terus yang keempat, cerdas di dalam jaringan. Kenapa dikatakan cerdas dalam jaringan? Karena ISDN ini dapat melakukan hubungan dengan switch untuk koneksi connectionless. Terus yang kelima, konsep layering. Ini ISDN ini mengikuti konsep layering seperti pada ISO sehingga mudah berintegrasi. Dan terakhir itu fleksibel, mudah melakukan adaptasi di semua jaringan. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share video aku ya. Thank you.